Shalom, perkenankan saya mengucapkan selamat Natal kepada para pemirsa Bina Iman yang setia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Renungan hari ini dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Maria pada waktu itu, sebenarnya dari sisi kenyataan dan fakta, pada waktu itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kenapa saya katakan demikian? Meskipun Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Memang dia mendapat anugerah kasih karunia di mana melalui dirinya dia boleh melahirkan Sang Juru Selamat. Tetapi dalam masa hidupnya, sebenarnya Maria tidak menikmati kasih karunia secara real dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu Tuhan Yesus lahir, dia lahir bahkan di sebuah kandang dalam kondisi yang sangat miskin. Lalu juga setelah itu dia harus tinggal di Nazaret, dan kita semua tahu Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi artinya apa? Maria waktu itu belum atau tidak mendapat berkat dari anugerah meskipun dia dipilih menjadi ibu dari Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dalam masa dewasa pun Tuhan Yesus yang memang dalam kondisi waktu itu bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Romawi, Kekaisaran Romawi, mereka merindukan Mesias atau Juru Selamat, dan itu dipikirkan oleh mereka tadinya ada dalam diri Tuhan Yesus. Tapi faktanya tidak. Tuhan Yesus harus mati, matinya di atas kayu salib. Jadi sepanjang jalan hidup Maria waktu itu, dia belum melihat bagaimana kasih karunia yang dia terima itu dia nikmati secara real. Tapi kenapa Maria, dia bilang tadi, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Karena dia tahu ini adalah sebuah sukacita dalam pengharapan. Memang waktu itu dia belum mengalami, tapi satu waktu dia tahu dia mengalami. Dan itu faktanya yang terjadi sekarang. Sehingga kata-kata profetik, kata-kata nubuat yang dia yakini, seperti dikatakan tadi, "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Ini juga waktu Maria mengalami, mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan Tuhan Yesus, belum mengalami, tapi dia yakin karena Tuhan yang mengatakan. Dia bernubuat bahwa hidupnya pada saat yang akan datang akan mengalami di mana dia diingat dari generasi ke generasi. Dan itu terjadi sekarang, bukan? Bapak Ibu, dari pelajaran ini apa yang perlu kita resapi dan renungkan untuk diri kita, yaitu bahwa kita harus bersukacita bukan hanya karena hal-hal yang sekarang yang sedang kita alami, tapi kita juga harus bersukacita dalam pengharapan, di mana kalau Tuhan sudah berjanji, maka itu pasti akan digenapi. Seseorang yang memiliki pengharapan, hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian hari-hari ini? Apakah mengalami hal-hal yang buruk, sulit, sukar, pergumulan, tekanan, sakit, penyakit?
Hal-hal itu membuat Bapak Ibu mengalami yang namanya kesedihan yang berlarut-larutkah? Atau mungkin mengalami tekanan hidup yang berlarut-larut. Mari, jangan sampai kita dipengaruhi hanya untuk hal-hal yang sifatnya sekarang. Tapi mari kita yakin firman Tuhan. Ini menjadi pengharapan kita bahwa yang akan datang itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, ini membuat kita akan terus dipenuhi dengan sukacita. Tuhan memberkati.